Sudah terlihat di tampilan Anda? Sudah, Pak. Oke. Kemarin kita sudah membahas, ya, kita sudah menyelesaikan kasusnya. Kasus satu sudah, ya, udah clear, tidak ada masalah. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bagi saya kan clear, mungkin bagi Aksi belum bisa dalam menyajikan data. Silahkan bisa ditanyakan. Ya, nomor 1. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, silakan. Nomor 1 tentang dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Oke. Kemudian yang berikutnya, jika ada masalah untuk nomor 1, kita lanjutkan ke nomor 2, ya. Nah, nomor 2 ini pertanyaan mungkin sebelumnya. Silahkan. Minggu kemarin sudah kita bahas ini, ya. Jawabannya ini udah, ya. Ini juga sudah, ya. Oke, ya. Tapi untuk menjawab ya ini langkahnya cukup panjang, ya. Step by step-nya ada berapa langkah? 7 langkah. Apa aja? Ya, silakan bisa menjawabnya. Ya, bisa menjawab. Uji hipotesis ada 7 langkah. Ya, hipotesis ada yang pertama apa? Halo, terdengar suara saya? Halo, selamat siang semuanya. Terdengar, Pak. Iya, terima kasih. Nah, silakan bisa dibantu untuk menjawab ini, ya. Ya, kemarin uji hipotesis ada 7 langkah. Apa saja? Yang pertama, ya, halo. Silakan bisa membantu menjawab. Mohon maaf, Bapak, share screen-nya belum terlihat di tempat saya. Untuk yang lain, sudah terlihat belum share screen-nya? Yang lain bagaimana? Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya. Yang lain sudah, Mbak. Mungkin di tampilan HP atau PC Anda mungkin yang belum terlihat. Iya, Pak, ini barusan. Oke, langkahnya apa saja? Lihat. Ya, ada 7 langkah. Apa saja langkahnya? Halo. Masih ingat yang kemarin? Ada langkah apa saja? Ya, penentuan hipotesis. Berarti nanti ada H0 dan H1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang kedua, Pak? Halo. Menuliskan alfa, Pak. Ya, alfa atau tingkat signifikansi. Oke, yang ketiga? Apalagi yuk? Ya.
Apa? Uji statistik, Pak. Ya, yang keempat. Yang kelima. Keempat, komputasi, Pak. Ya, yang kelima apa? Daerah kritis. Oke, daerah kritis itu kalau manual ya. Daerah kritis. Tapi kalau menggunakan SPSS, kita mendapatkan apa? Apa? Deka bukan, Pak? Ini ya. Oke. Atau coba tulis kritis. Ada ya, biasa saja ya. Yang kelima. 6, maaf yang ke-6. Keputusan uji, Pak. Oke. Keputusan uji yang Oke. Ada 7 langkah dalam pengujian hipotesis ya. Yang pertama, penentuan hipotesis. Nanti akan diuji menggunakan tipe apa? Tipe A, tipe B, tipe ya. Kemudian setelah menentukan itu, kita akan melakukan di sini ya, menentukan tingkat signifikansi uji. Alfanya berapa? 1% ataukah 5%? Ya. Kalau dalam SPSS ya, kita mengenal adanya I. Apa itu CI kemarin? Halo? Halo? CI itu apa? Kemarin? Senyap ya. Confident interval. Ya. Apa? Confident interval. Apa itu confident interval? Masih ingat? Interval kan, yaitu nilainya 1 min ini apa itu? 1 min 1 min bukan, Pak? Ya, visual sudah kan? Di tampilan screen ini. Di tempat saya, Pak. Oh, belum. Kalau yang lain bagaimana? Sudah belum? Sudah muncul ya? Baru muncul, Pak. Iya. Terkendala CI itu sinyal. 1 min alpha. Ya, kalau alfanya 5%, berarti CI-nya berapa? Halo? 0,95. Ya, atau 95 per. Paham? Paham, Pak. Ya. Kalau alfanya 1%, berarti CI-nya berapa? 99%. Oke, 99% atau 0,99 ya. Oke, dalam SPSS kita mengenal ini. Itu adalah confident interval. Confident itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Ya, jadi Anda harus tahu itu ya. Confident itu kepercayaan. Seperti trust ya. Bahasa Inggris juga itu ya. Confident. Kepercayaannya berapa? Ya, oke. Hasil ujinya Anda tuliskan menggunakan uji apa? Uji tes satu sampel, uji tes atau yang lainnya, ANAVA, regresi atau apapun itu. Kalau komputasi di sini ada tuliskan rangkuman ya, hasil analisis ujinya. Kemudian kalau daerah kritis di sini ada tuliskan, atau dalam SPSS daerah kritis di sini ya, tapi yang kita gunakan adalah
tingkat signifikansi amatan, atau nilainya adalah P atau SIG, gitu ya. Kemudian yang nomor 6 adalah keputusan uji, dan nomor 7 adalah kesimpulan. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada 7 langkah ini. Lah, Anda dalam menyelesaikan soal nomor 1, dan 3 dan seterusnya. Nomor 2 ya, nomor 1 belum masih deskriptif. Nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu nanti Anda menggunakan 7 step ini, 7 langkah ini. Pengujian hipotesis. Artinya nomor 2A ini di sini ya, saya pindah aja ini. Nah, ini di sini ya. Nomor 2. Ini nomor 2A itu ya Anda harus mengerjakan 7 langkah itu. Kemudian 2B juga sama. Itu juga. Ya. 2A dan 2B itu juga sama mengerjakannya. 7 langkah itu untuk mendapatkan jawaban bisa atau tidak. Ya, masing-masing menggunakan 7 langkah. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Perlu diulang untuk nomor 2? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Uji nomor 2 atau bagaimana, Pak? Iya, nomor 2 ini perlu diulang. Atau langkah nomor 2? Kita lanjutkan, nomor 3. Oh, kalau saya lanjutkan, Pak. Ya, yang lain bagaimana? Silahkan. Ada pertanyaan nomor 2? Pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke nomor 3. Ya, ingat ya, dalam pengujian hipotesis ada 7 langkah ini. Nah, maka setiap pertanyaan ini biasanya dilakukan 7 step ini, 7 langkah ini. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke step yang ketiga. Ya, ini di sini kita akan lanjutkan ke pembahasan 3. Ya. Nomor 3 di sini kita lihat dulu. Silakan cermati soalnya ya. Peneliti ingin membanding. Saya zoom kalau misalnya nggak terlihat di situ. Anda kan sudah punya juga filenya kan? Bisa Anda lihat di sini, ya. Peneliti ingin membandingkan 2 metode pembelajaran. Ada berapa metodenya? 2, yaitu ceramah sama diskusi. Ya, ada beberapa treatment. Ya, yang pertama di sini kita ketahui ya, untuk keperluan tersebut peneliti melakukan penelitian eksperimentasi. Oke, saja. Ya, peneliti mengambil 2 kelas penelitian jelas karena di sini akan digunakan 2 metode, yaitu ceramah sama diskusi. Oke. Nah, rinciannya di sini ya, itu akan digunakan metode ceramah. Nah, itu ya. Kemudian kelas eksperimen itu akan digunakan metode diskusi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya. Nah, di sini ada informasi yang saya beri highlight warna kuning. Ya. Ini untuk penyederhanaan saja. Ya. Telah diketahui bahwa prestasi belajar sebelum diberi perlakuan pretest dalam keadaan seimbang. Nah, artinya apa? Bahwa dalam pengujian ini ya, konsep penelitian ada yang namanya uji keseimbangan terlebih dahulu. Ya, ada yang namanya apa? Uji keseimbangan. Ini bisa dibahas saat mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pernah mendengar uji keseimbangan? Halo?
Ya, pernah mendengar uji keseimbangan? Halo, apakah saudara terdengar? Ya, halo. Terdengar nggak? Halo. Ya, halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Tolong direspon ya. Kalau nggak direspon, ya kita akhiri aja untuk perkuliahan pada siang hari ini. Ya. Sudah pernah mendengar uji keseimbangan sebelumnya? Bagaimana, Pak? Pak, Sudah pernah mendengar uji keseimbangan sebelumnya? sudah, Pak. Ya, apa itu ujian? Halo. Sudah siap ini kelas ini ya? Kok hilang semua suaranya? Uji keseimbangan digunakan untuk menguji dua rataan kelas eksperimen. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya uji keseimbangan itu uji kemampuan awal dari kelas kontrol dan eksperimen itu pada kondisi awal yang sama atau tidak. Nah, jadi harus pastikan dulu untuk data awal ini ya, baik kelas kontrol dan eksperimen memiliki kemampuan awal yang sama atau apa hal itu perlu dilakukan. Silakan. Ya. Untuk Halo. mengetahui apakah kemampuan dari main dan kelas kontrol seimbang atau tidak. Iya, untuk apa? Mengapa? Mengapa kondisi awalnya harus seimbang? Agar terlihat ini, Pak, perbedaan antara kelas dengan metode ceramah dan hasil dari yang diskusi. Sudah itu? Oke. Ya, bagus jawabannya ya. Nah, itu tapi ya ada kata atau kalimat setelah diberi perlakuan. Jadi konsep seperti Anda menimbang benda. Pernah dulu apa namanya Anda menimbang benda? Pernah. Iya, timbangan. Timbangan kan? Ya. Nah, di sini ada misalnya adalah ukurannya 1 kilo, 2 kilo atau berapa. Nah, sebelum Anda menaikkan benda-benda ini, ya kan? Sebelum Anda menaikkan benda-benda ini, oke, kondisi timbangannya itu harus seimbang terlebih dahulu ya. Anda yakin seimbang, maka Anda bisa menambahkan benda. Misalnya Anda menimbang beras di sini. Di sini adalah satuannya, seperti itu kan?
misalnya dalam kilogram. Misalnya ya, ini misalnya kan adalah 1 kilogram. Nah, jadi ketika Anda menimbang sesuatu, kondisi awalnya itu harusnya seimbang atau tidak? Ya, ketika Anda menimbang sesuatu, Seimbang. Seimbang. Iya. Nah, jadi nggak boleh mengurangi takaran. Nah, kalau saya gambarkan, apa namanya? Anda kan pernah melihat timbangan itu ya? Timbangan itu gambarnya iya tuh pola 5. Nah, gini kan toh. Nah, di sini ada Iya. papan. Di sini kalau nggak salah ada papan gitu ya. Nah, sini misalnya adalah kotaknya tadi ya. Nah, ini kan harusnya seimbang kan? Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, posisi itu harusnya seimbang ini. Nah, ini kan posisinya harus seimbang ya. Nah, nggak boleh yang sini dikasih beban tambahan. Nah, nanti namanya adalah mengurangi takaran nanti. Kan gitu. Makanya di sini kondisi awalnya harus seimbang terlebih dahulu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum, Pak. Ya, perlu seimbang. Nah, tadi ya, sehingga dapat dikaitkan dengan perlakuan yang kita berikan. Ya, dapat dikaitkan dengan perlakuan yang kita berikan. Sebentar, saya izin dulu. Ini ada ya. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Iya, jadi kita mengapa perlu melakukan uji keseimbangan pada data awal ini, data pretest ini, agar kita yakin ya bahwa yang terjadi ya itu karena perlakuan yang kita berikan atau treatment atau perlakuan yang kita berikan. Nah, jadi nanti perubahan yang terjadi di sini itu dapat dikaitkan dengan ini treatment atau perlakuan yang kita berikan, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, di sini saya katakan bahwa tadi ya, ini adalah suatu bentuk penyederhanaan. Maaf, penyederhanaan karena di sini diasumsikan ya. Karena di sini diasumsikan keadaan Seimbang. apa ini? Seimbang. Jadi kalau nggak ada kata-kata ini, Anda harus melakukan uji keseimbangan terlebih dahulu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Ya. Oke, kita lanjuti. Ya. Pak. Di sini selanjutnya lagi ya. Ya. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Enggak ada. Ya. Ya. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau misalkan tidak ada kata seimbang, kan kita harus, iya Pak,
Kalau misalkan tidak ada kata Melakukan seimbang, dulu uji kan kita harus keseimbangan. melakukan uji. Nah, di SPSS-nya Ya, bisa melakukan uji keseimbangan. bisa. Uji keseimbangan kan hanya pakai uji T biasa. T untuk dua populasi, yaitu untuk kelas kontrol sama kelas eksperimen. Tentunya saat melakukan uji T ada persyaratan. Yang pertama apa? Normal. Yang kedua adalah bisa homogen, bisa tidak ya, tergantung dari pengujian. Kalau hanya uji T, itu ada apa namanya alternatifnya. Jika homogen menggunakan uji T yang sama variansinya, tapi kalau nanti bisa juga menggunakan uji T yang tidak sama variansinya, seperti itu. Oke? Ya, kalau hanya 2 kelas seperti ini uji T. Kalau 3 kelas atau lebih, nah nanti itu menggunakan yang namanya ANA. ANAF. Iya, ANAFA. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ya. Nah, untuk pertemuan ini, yang Zoom pertama kali ini kita akan tanya dulu. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke perhitungan menggunakan SPSS. Ya, Pak. Pertanyaan? Oke, kita bahas di bawahnya ya. Nah, untuk ujinya, di sini juga ada 3 tahapan juga. Diketahui alfanya 5%. Ini ya. Nah, ini sampel berasal dari populasi yang berdistribusi apa ini? Normal. Sama syaratnya yang pertama. Apakah populasinya itu berasal dari berasal atau berdistribusi normal. Seperti. Nah, yang kedua apa ini? Apakah populasi-populasi mempunyai variansi yang sama? Oke, di sini maka menggunakan uji variansi. Nah, bisa menggunakan Bartlett, bisa menggunakan uji F. Masih ingat uji F? Yang S1 kuadrat, S2 kuadrat? Pernah dengar? Pernah. Ya. Ada uji F ini, variansi populasi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini apa ini? Manakah proses belajar yang lebih baik antara metode ceramah ini dan ini. metode diskusi? Nah, sebenarnya yang poin C ini kan ini. Apa yuk? Apa? Yang poin C? Uji? T. Iya. Nah, di sini nanti akan digunakan uji T. Oke. Uji T yang untuk 2 populasi atau 2 sampel. Nah, kemudian yang ini untuk uji apa namanya? Uji homogenitas variansi. Ya. Nanti di dalam SPSS tidak menggunakan Bartlett. Ya, tapi namanya adalah ini. Apa ini bacanya? Apa bacanya? Halo? Halo? Cek? Iya, Pak. Masih tersambung kan? Iya. Ini bacanya apa ini? Apa ya, Pak? Ini lo baca toh. Ya, Leven. Ya, Leven. Oke, yang ini nanti kita gunakan. Kita akan gunakan ini ya. Apa namanya? Masih ingat? Insya Allah. Iya. Kan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. Ya, silakan.
Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, oke, kita langsung lanjutkan ya. Nah, berarti yang kita ambil data apa? Pretest apa posttest? Halo. Bagaimana Pak? Untuk melakukan uji ini kita akan menggunakan data pretest atau posttest. Ya. Halo. Post test. Iya. Data apa? Pretest apa posttest? Data? Biasa malu-malu ya, nggak apa-apa, salah nggak apa. Yang ya, Iya, Pak. daripada diem. Apa? Post test. Oke, ya. Yang kita gunakan, karena data pretest ini kita gunakan untuk apa tadi? Iya, uji keseimbangan. Ya. Nah, jadi data pretest ini digunakan untuk uji keseimbangan, sementara data posttest itu digunakan untuk uji hipotesis penelitiannya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Belum, Pak. Ya. Belum ada. Nanti lagi ya. Oke, kita lihat datanya. Nah, ini data posttest ya. Berarti yang kita gunakan adalah posttest. Ini ya. Kelas kontrol sama kelas eksperimen. Untuk jenis kelamin kita abaikan. Ini kita abaikan. Karena tidak kita bahas ya. Karena tidak kita bahas. Oke? Sampai sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita masukkan di SPSS. Silakan sambil Anda buka SPSS ya. Kita praktekkan bersama. Silakan sambil dibukanya. Bentar. Kita copy kelas kontrol terlebih dahulu. Kita copy kelas kontrol terlebih dahulu. Untuk jenis kelaminnya tidak perlu di-copy, karena tidak kita bahas dalam poin 3 tadi. Ya. Kita copy dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sambil menunggu. Ya, sudah muncul di sini untuk SPSS. Saya akan share screen di tampilan Anda. Sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Oke, di sini saya paste ya, seperti biasa. Paste. Masuk semua ini ya, sampai 23. Ya. Di variabel samping sini, nah kita masukkan kodenya, kode kelas berarti di sini. Berarti berapa? 1. Kita copy blok sampai 23, kita pas. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak.
Ya. Nah, jadi yang variabel isinya tadi Nilai. 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 Yang variabel kedua ini namanya adalah kelas. Oke ya, kelas. Ya. Selanjutnya lagi kita copy lagi yang eksperimen sekarang. Copy eksperimen ada 20 responden. Kita paste di urutan ke baris berapa berarti? Baris berapa? 24. Oke, 24. Ini kita paste. Masuk kan? Nah, sebanyak 20 di sini. Maka di sampingnya sini kita beri kode berapa? 2. Iya, betul. Nah, kita copy, kita blok, kita paste. Nah, ini sudah bergabung. Ini adalah nilai kelas pertama, ya, sampai 23 ini kelas pertama. Kemudian yang sampai 30, 43
sini ada kolom. Kolom itu fungsinya untuk memperlebar kolom. Ini sebenarnya di sini sudah diatur ya. Ini sudah diatur. Ini akan mengaruhi lebar kolom di sini. Ya. Standarnya berapa tadi? 8. Ya. Standarnya 8. Tapi bisa Anda rubah-rubah sesuai dengan keinginan. Misalnya Pak ini terlalu luas, ya terlalu lebar. Mau dipersempit boleh. Nah, ini ya. Boleh. Ini akan berpengaruh ini. Jadi 55 kan? Ya. Nah, jadi ini terkait dengan lebar kolom. Line itu fungsinya untuk rata, ya rata kiri, rata kanan, atau ya. Biasanya dalam SPSS itu sama seperti di Excel, ya formatnya. Kalau bentuknya numerik, dia pasti rata kanan. Tetapi ya string, dia pasti rata kiri, walaupun bisa diganti di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Chat ada dari Imas Hidayanti. Minta diulangi Ya. untuk input value di kelas. Oke, input value ini ya, Mbak Imas ya. Iya Pak, yang itu Pak. Oke, sudah bisa buat ini Mbak Imas? Awalnya kosong. Nah, kita klik titik 3 di sebelah kanannya ini, klik, akan muncul kotak dialog. Oke. Nah, satu tadi apa? Mau dikasih kelas atau metode terserah Anda, ya. Kalau kelas kontrol itu adalah metodenya ceramah, misalnya seperti itu. Maka di sini dituliskan metode ceramah. Add di sini. Kemudian 2 metode diskusi. Add, gitu ya. Iya Pak. Mbak Imas, bagaimana? Ada pertanyaan Iya, untuk Pak. membuat semacam ini? Sudah Pak. Kemudian klik OK. Iya, sama-sama. Ya, silakan Anda aktif semacam itu, silakan ya. Karena ini kan forum untuk belajar. Kalau Anda hanya diam mendengarkan, apalagi ada aktivitas yang lainnya, ya, itu kan akan mengurangi makna dari pembelajaran ini. Silakan Anda cermati sambil praktik, silakan ya. Nah, kalau saat ini kita beralih ke measure. Kira-kira kelas ini tipenya apa, Mas Mbak? Skalanya apa di sini? Nol. Oke, betul, nominal, karena hanya pengelompokan aja. Yang menurut diskusi sendiri, ceramah sendiri, semacam itu ya. Hanya pengelompokan, maka dijadikan nominal. Oke, kita kembali ke data view. Sudah? Ya, kita ulang kembali tadi. Baris 1 sampai baris 23 itu adalah kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Oke, 24-43 ini adalah Kelas kelas eksperimen dengan menggunakan metode diskusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, kita boleh simpan di sini datanya ya. Kita simpan, silahkan disimpan ya. Oke, saya simpan di latihan SPSS ini ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya saya beri nama latihan SPSS 3 ya, 3 save. Oke, sudah tersimpan. Nah, ini sudah kita dapatkan datanya, tinggal kita analisis. Caranya bagaimana? Klik analyze. Kita pengen ngapain sih? Langkah pertama itu pengen menguji apakah sampel-sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi Normal. normal. Oke, caranya pakai apa kemarin? Deskriptif. Oke, pilih yang Explore. betul, explore. Oke, kita masukkan ini dependent list. Oke, kemudian kelas itu pada faktor list. Sudah? Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke, statistiknya kita masukkan di sini. Ya, berapa ini? Alfanya 5%, sehingga confidence intervalnya adalah 95%. Oke. Klik continue, ya. Nah, plotnya kita pilih yang apa?
Normality plot with test. Ini untuk uji normalitas. Paham? Kemudian yang ini digunakan untuk uji homogenitas. Kita bisa pilih yang untransformed. Untransformed. Sudah? Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Yang bawah ini spirit level with Levin test ini digunakan untuk uji homogenitas variansi. Kita pilih yang untransformed. Untuk normalitas, kita pilih yang normality plot with test. Ini untuk uji normalitasnya. Kalau pengen dimunculkan histogramnya, bisa klik di sini histogram. Ya, ini hanya untuk hitung tambahan saja. Tidak dicentang pun tidak masalah. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ya. Kita lanjutkan, klik continue. Ya, untuk option di sini kita abaikan saja. Kita abaikan ya. Pastikan displaynya pilih yang good keduanya antara statistik sama plot. Sampai sini ada pertanyaan. Berarti nanti outputnya dari hasil ini itu bisa menjawab pertanyaan nomor 3A dan 3B. Ya, tadi yang A kan ingin menguji normal distribusi, yang B tadi ingin menguji homogenitas variansi. Oke. Oke, Pak. Oke. Nanti akan muncul outputnya di sini. Ya, masih loading ini. Oke. Nah, sudah muncul ini outputnya, Mas Mbak. Ya, ini deskriptifnya. Rata-ratanya 67,52, di diskusi rata-ratanya 80. Ya, variansinya di sini 51,897. Yang diskusi berapa ini? 49,105. Ya, ini deskriptifnya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Diskusi apa ini? Normalitas. Oke, kita copy ini ya. Ini akan dilakukan analisis. Nanti hasilnya Anda bahas di tugas Anda yang ke berapa ini? 3 ya? Yang ketiga ya. Oke. Ya, saya akan share screen aja ke semuanya. Tampilan saya sudah terlihat di tampilan Anda? Ya, sudah terlihat di tampilan Anda? Oke. Ya, nomor 3 ini masuk analisis ya. Ini langkahnya ingat ya, ada berapa? Berapa langkahnya? Ada? 7. Yang pertama apa? Hipotesis. Tesis. Itu apa ini? Nah, handle-nya apa? Kita sini. Copy, paste. Ya. Yang H1-nya apa di sini? Oke ya. Yang H1-nya apa di sini? Sama-sama yang diambil tidak berasal. Oke, yang diambil tidak berasal. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, penulisan H0 dan H1 itu harusnya subscript ya di bawah ya. Nah, ingat ya, bukan HO tapi H0 ya. H0 dan H1. Kalau H0 mengatakan berasal, kalau H1 mengatakan tidak berasal. Sampai sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Ya. Langkah 2 apa ini? Langkah 2? Halo? Ya, betul Mbak Yurika ya. Yaitu adalah alfa. Nah, nilainya berapa alfanya?
5%. Nah, berarti di sini ya nilainya berapa Mas Mbak? 1 min alfa. Oke, langsung aja ya, nggak usah kelamaan. Paham? Sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, mohon segera direspon ya. Kelamaan. Ya. Yang ketiga ini apa? Uji. Uji. Pakai apa? Ya. Pakai uji Philipps. Ya. Yang keempat apa? Komputasi. Oke, sudah ada di sini kan komputasinya. Ya. Kemudian yang kelima apa? Daerah kritis. Daerah kritis kalau dalam SPSS kita mengenal namanya P. P atau SIG. Oke, P atau SIG. Nilainya berapa di sini? 200. 200. Terus. Berapa itu? Nah, ini sebenarnya bacanya adalah 0, ya. Ya, 0,2 sekian ya. Jadi di depannya itu ada titiknya, itu artinya ada 0-nya, 0, oke. Ya. Nah, pun kita harus bisa melihat ya untuk metode ceramah sendiri, metode diskusi sendiri karena ada 2 treatment, ada 2 perlakuan, ada 2 kelas yaitu ceramah di sini P-nya ini. Nah, kemudian kalau metode diskusi, nah berarti P-nya berapa? Kebetulan di sini sama, ya. Kemudian yang pertama apa? Ya, uji. Nah, ujinya apa ini? Kalau SPSS gampang, ya karena itu ini ya lebih besar dari apa? Ini, ya kan? Betul ya? Ini adalah 0,05, nah, maka 0 di iya. Kalau P lebih besar dari alfa, H0 di iya. Halo. Kok lama sekali ya pas ini ya? H0 diterima ya Mas Mbak ya. Sampai sekian silakan. Nah ini pun dibuat satu persatu karena ada 2 kelas, ada buat 2 kali ini. Nah kalau 3 kelas berarti ada buat 3 kali. Nah ini ya, biar langsung maka tulis di sini sekalian. Sampai sini ada pertanyaan. Kesimpulannya apa ini? Sampel yang diambil berasal dari populasi-populasi yang berdistribusi normal. Oke. Sampai pertanyaan, silahkan. Gampang kan? Langsung jadi ini. Ya, langkah pertama, kedua alfanya, ketiga alfa ini namanya adalah tingkat signifikansi uji. Ya, kalau P itu adalah tingkat signifikansi amatan. Oke. Kalau alfa itu adalah tingkat signifikansi uji, sementara P adalah tingkat signifikansi amatan. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol itu masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berarti syaratnya terpenuhinya. Kemudian yang kedua, yang B, ya kita buat juga. Ya, langkah pertama apa? Masih ingat? Hipotesis. Hipotesisnya apa di sini? Ya, boleh menggunakan kata-kata, boleh menggunakan simbol. Semua variansi sama, ya. Atau semua populasi memiliki variansi yang sama, tetapnya gitu ya. Atau boleh juga Anda menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbolnya apa? Ya, di sini kita bisa menggunakan notasi sigma. Coba kita cari ada nggak ya di sini ya? Oh, langsung muncul, langsung ketemu di sini. Ya. Nah, sigma 1 kuadrat. Oke. Kalau kita menggunakan simbol, orang matematika kan senangnya simbol ya. Kalau pacaran dengan orang matematika itu ya penuh dengan bahasa isyarat ya. Ya, di sini oke, karena detok maka kita gunakan sigma 1 dan sigma 2 kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, saya suka itu kalau Anda itu langsung merespon, tidak kelamaan ya. Oke. Ya. Selanjutnya H1. H1-nya berarti apa, Mas Mbak? Semua populasi Kebalikannya. Tidak memiliki varian yang sama. tidak sama. Iya, tidak semua populasi memiliki variansi yang sama, atau bisa kita tuliskan jadi Sigma karena cuma 2. tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Oke, pinter ya. Fokus ini ya, namanya belajar itu yang fokus, jangan sambil-sambil ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Langkah 3, dengan simulasi sama 5% ya. Langkah 3 apa? Apa tadi? Statistik uji. Oke, komputasi. Kemudian apa lagi? Ya, kita bisa copy tadi di amatan. Ya, kita tulis aja judulnya dulu ya. Ya. Oke, kemudian keputusan uji. Oke, kemudian kesimpulan. Oke ya. Nah, yang komputasi gimana? Nah, kita kopas dari output ini. Terlihat di sini tabelnya? Lihat, Pak. Terlihat. Saya paste di sini. Ya. Nah. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Yang kita gunakan yang mana, Pak? Ya, yang sering kita gunakan yang ini, Mas Mbak. Apa ini? Based on mean. Oke. Ya, ini adalah semua uji homogenitas Kleven. Ya, semuanya ini ada 4 macam. Tapi yang kita gunakan seringnya yang based on mean ini. Ya, yang sering kita gunakan yang ini. Oke, Anda boleh memberi warna-warna di sini juga boleh, silahkan ya. Di sini kita boleh memberi warna-warna, misalnya mau diberi warna-warna boleh ya, untuk menandai di situ ya. Nah, jadi L-nya berapa? 124, 0,128, ya. DF-nya berapa? 23 dan 20, signifikansinya ini ya. Ini adalah P-nya ya. Kemudian ini juga boleh dikasih warna-warna, silakan ya, untuk menandai bahwa itu adalah fokus perhatian kita
Oke, sampai sini ada Belum. ya. Belum. Nah, kemudian tingkat signifikansinya berapa di sini? 601. Oke, 0,601. Oke, ya, ini ya. Kemudian keputusan ujinya berapa? Mas Mbak. Yuk langsung jawab, nggak usah kelamaan. Hubungannya P sama alfa bagaimana? Ini alfanya. Bagaimana ini hubungannya? Lebih besar atau lebih kecil ini? Lebih besar. Lebih besar. Oke, lebih besar artinya? Nol. Oke, H0 diterima ya. Sama seperti ini ya. Nah ini, maka H0 diterima. Kesimpulannya apa? Semua populasi memiliki variasi yang sama. Alhamdulillah ya. 2 poin. Iya. Iya, gampang? Ya, saat ini gampang ya. Nanti ini juga Mas Mbak ya. Wow. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. UTS juga seperti ini juga. Waktunya 90 menit aja, sebanyak-banyak. 90 ini menit, paling- Pak. Iya. Ini kan kita paling menyelesaikan ini waktunya berapa menit tadi? Paling ya 2 menit menyelesaikan seperti ini. Itu loh, Pak. Kadang ada yang lupa di video dari Pak Suju. Oke, kemudian kita lanjutkan yang poin C. Poin C ini apa sih? Solusinya menggunakan uji apa ini? Uji Betul, alhamdulillah masih nyambung ya. masih. Kita lanjutkan sekarang ya. Analyze, kita gunakan uji T yang mana? Min ya, pakainya yang uji T ya. Compare min, kita pakai yang mana ini? Ada banyak uji T ini. Ada one sample, ada independent sample t-test, sample t-test, sama one way ANOVA. Kita gunakan yang mana ini? Ya, kita gunakan yang mana ini? Kemarin untuk soal nomor 2 kan kita gunakan yang one sample ya. Ya. Hanya Iya, satu Pak. sampel. Sampel. Nah, di sini kita akan gunakan yang independent sample t-test. Ya, yang independennya. Ya, jadi antara sampel 1 dengan sampel yang kedua tadi, ya, antara kelas kontrol dan eksperimen itu sifatnya independen. Oke. Oke. Nah, klik di situ, kita masukkan nilainya, yaitu di tes variabel. Nilai masukkan ke tes variabel. Kemudian di kelas ini kita masukkan ke define group, ya, grouping variabel. Nah, grup di sini kita isikan. Isi dengan apa? Grup 1 diisi dengan 1. Tadi kan ada pengcoding kan? 1 itu untuk kelas kontrol, 2 untuk kelas eksperimen. Maka grup 1 diisi 1, grup 2 di 2. Oke. Ya. Continue. Klik continue. Nah, maka di sini masuk kelas 1 2 yang awalnya tanda tanya. Oke ya. Beralih ini ya, berubah kan? Nah, jadi 1 2 karena kita sudah mengisi ini. Oke, kemudian di option, nah ini apa ini? Interval. Ya, berarti berapa besar ini alfanya? 5%. 5% ya. Nah, jadi di SPSS biasanya menggunakan confidence interval, bukan alfa ya. Jadi 90% oke. Klik continue ya. Oke, klik oke. Oke. Ya, klik oke, kita lihat ke bawah. Ini hasil output tadi sebenarnya. Kita lihat ke bawah di sini. Ini deskriptifnya ya. Boleh kita copy ini deskriptifnya. Ya, Word sini stop. Oke. Nah, kemudian kita copy juga ini. Ya.
cover sini, paste. Sudah ya Pak, hasilnya kok terlalu lebar bagaimana? Silakan ditata ya, silakan ditata ya, biar terlihat semua ya. Silakan ditata di sini ya, biar rapi bagaimana. Nah, setelah ini mati, nanti tolong masuk lagi ya. Ya, Pak. Ya, kita selesaikan ini. Selesai, berarti ini sebagai tugas ke berapa? 3 ya? 3. Ini pertemuan ke berapa ini ya? Saya kok lupa malah. Anda presensi nggak berarti? Presensi, Pak. Ya, kan situ ada ya. Topik berapa ini saya lupa. Ke-4 ya kalau nggak salah ya. Atau ke-5 saya lupa. Ya, oke, udah rapi ya. Nanti Anda mengerjakan semacam ini Mas Mbak. Ya, tadi kan masih berantakan, Anda rapikan. Ya, dirapikan silakan. Ya, ini kan udah oke nih ya. Nah, kita masukkan tadi langkah pertama apa? Apa Mas Mbak? Hipotesis. Ya, simbolnya apa? Karena kita berbicara rata-rata, kita gunakan simbolnya adalah betul, mu. Oke, karena di sini apa namanya? Oke, kan nggak kok masuk aja ini Mbak ya. Nah, ketiga adalah statistik uji, ya kan? Oke, ya, ini kita ganti, ya kan? Pakai apa? Uji T. 2 populasi independen, biar lengkap nggak apa-apa. Ya. Ini jangan lupa dilengkapi ke 1. Kita kopas aja ini, copy paste. Yang bawah berarti apa? Tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan ya. Oke, kita kasih subscribe ya. Nah, ini biar rapi tulisannya. Nah, ini kita kasih subscribe ya. Oke. Nah, pertanyaan manakah proses belajar yang lebih baik, gitu kan? Nah, di SPSS di sini ya, kita biasanya kita gunakan tutile. Apa ini bacanya Mas Mbak? Tutile. Apa artinya itu? Kemarin sudah dibahas ya. Apa? 2 ekor. Kalau di sini berarti tipenya, iya 2 pihak. Berarti tipenya tipe apa ini? Tipe apa ini? A, ya. Nah, tipe A itu menggunakan uji 2 pihak. Nah, itu ya. Ya. Seringnya menggunakan uji 2 pihak, walaupun di sini ada kata-kata yang lebih baik. Ya. Nah, itu ada pertanyaan sampai sini. Oke. Nah, kemudian kan ini udah nomor 4 apa, Mas Mbak? Komputasi. Oke, nilai yang penting mana sih sebenarnya? Nilai yang penting itu sebenarnya ini yang ada beri highlight, ya. Nah, ini penting ini. Min. Ini sudah deviasi, ini juga penting juga. Nah, ini penting juga. Nah, ya. Terus cara baca itu bagaimana Pak ini, Pak? Ya. Cara bacanya ini dulu dilihat. Tulisan apa ini, Mas Mbak? Equal variance assume. Sama Equal variance not assume. artinya apa itu? Variasi. Ya, ini ya. Asumsi variansinya itu sama, di sini tidak diasumsikan variansinya sama. Oke? Kita lihat di sini. Kira-kira variansinya sama atau berbeda? Beda.
Mister salah nih ya. Nggak apa-apa Mbak ya. Udah bagus Iya, menjawab ya. Berapa ini? Dilihat ini signifikansinya. Signifikansinya berapa ini? 0,601. 60. Oke, 0,601. Ini kan sebenarnya sama Oh, dengan iya. di sini. Yes. Iya, Pak kok di situ kok muncul lagi? Iya, jadi SPS itu lengkap sebenarnya. Tanpa Anda menggunakan uji homogen ini, di SPS pun menyediakan di sini uji homogenitas. Maka di sini adalah Levin test for equality of variance. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, di sini yang muncul itu adalah yang berdasarkan kata based on mean. Halo. Halo. Ya, lihat di sini adalah Based based on on mean. Nilainya sama, 0,278. Di sini pun sama, 0,278. Signifikansinya 0,601. Di sini juga sama, 0,601. Karena yang muncul di sini di SPSS ini yang pada uji T ini adalah sebenarnya adalah uji Levin untuk rata-rata di sini ya, berdasarkan rata-rata. Ini, oke? Nah, ada di sini semua populasi memiliki variansi yang sama. Nah, di sini pun sama, kita lihat ya. 0,6 ini besar dari 0,5. 0,05. Ya, bukan 0,5 ya. 0,5% ya. Nah, maka jelas sekali H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya apa? Variansinya sama ya. Monotok ya. Nah, berarti kita gunakan baris pertama. Paham? Iya, Pak. Sampai sini. Nah, kalau misalnya 0,01 misalnya atau 0,005 misalnya, itu kan jelas sekali kurang dari 0,05 misalnya. Ya. Nah, maka itu kan yang baris kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, makanya di sini SPS opsi sebenarnya variansinya sama atau variansinya tidak sama. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, maka kalau variansi sama kita gunakan yang ini, yang baris pertama. Berarti kita blok ini semua yang tentang baris pertama, tapi nggak semuanya aja ya, tertentu aja lah ya, kalau semuanya kita blok apa. Oke, yang ketentukan itu aja, yaitu T, BF, signifikansinya, sama min difference-nya. Oke, kita ya. Poin berikutnya apa ini di sini? Nah, ini kita copy aja, ya, kita copy ini. Taruh ya, ini nanti sampai nomor 4 ya. Nomor 4 berarti nomor 5 ya, 5, 6 dan 7. Nah, nilai sini Mas Mbak 0,1. berapa? 0,6. Iya? Berapa? 0,6. 0,6. Oh, berarti yang ini ya, Pak? Iya. Ini. Yang Nah, kita kan pengen menggunakan uji T ini. ya. Ya kan? Yang ini kan uji persyaratan saja ini. Oh, Ya. Oke. Nah, ini hubungannya gimana dengan alfa? kurang dari. Oke, betul. 0 Ditolak. pinter ya. Kesimpulannya apa di sini kalau H0 ditolak? Tidak memiliki variansi yang sama.
kok variansi neh ku piye? Mu Bahasa serak variansi kok tidak variansi sama dengan atau apa ini kalimatnya? metode ceramah. Presentasi belajar. Metode ceramah dan Tidak sama dengan tulis tangan nek. Persyaratan kan enek wi lembaran loh. Kon tulis tangan satu persatu. sesuai selesaikan. Ini gimana ya? Pas malam tuh lho, Lek. Malam nanggone lek rom. Dino apa? Malam setengah. Malam apa? Malam Jumat. Malam lek kalau rene kok. Oh, lek kalau rene. Lorone malam setengah ya. Jumat to, Lek. Kan dene mau Jumat kok. Alhamdulillah ya. Jumat. Nah, ini boleh dikata-katain di sini sebelum Anda membuat hipotesis. Ya, biarlah membuat kesimpulan. Berarti yang H0 adalah sama, yang H1 adalah sama. ya, pintar ya. Alhamdulillah kelas 7B ini lancar dalam membaca. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, pertanyaannya adalah prestasi belajar mana yang lebih baik antara kedua metode itu. Nah, kita baru menjawab apa ini? Halo? Tidak sama. Iya, tidak sama. Terus jawabannya gimana ini? Lantas bagaimana ini? Lalu, agar menjawab masalah ini bagaimana ya? Ada yang punya gagasan? Dilihat ini. Ya? Dilihat Mbak Yurika gimana Mbak Yurika? Kurang jelas suaranya? minyak. Betul, ya. Dilihat minyak. Dilihat minyak atau ratanya, ya. Nah, jadi melihat rata ini asalkan H0-nya ditolak di sini, ya. Baru bisa kita melihat ratanya di sini, ya. Kalau H0-nya di sini diterima, ya, jangan sekali-kali Anda melihat ratanya. Oke? Ya, Pak. Ya? Ya. Sampai sini ada pertanyaan, ya. Kalau diterima di sini di UJT-nya, jangan sekali-kali Anda melihat rata-ratanya. Ya, walaupun berbeda, tapi berbedanya tidak signifikan. Seperti itu ya. Ya. Nah, tetapi kalau di sini H0-nya ditolak, berarti kita boleh melihat rata-ratanya karena berbeda secara signifikan. Oke? Ya, dilihat ratanya. Nah, sekarang mu 1 berapa Mas Mbak? Berapa? Mu 1? 6,52. Wah, pintar ya. 67,52. Tahu belum bisa geser ya? Ya. Nah, dan banyak berapa Mas Mbak? 80,5. Oke. 80, Nah,
5. Ya. 50. Besar mana ini? Jadi, oke, mu 1 kurang dari atau besar? kurang dari mu 2. Jelas? Nah, berarti ya, berarti apa ini? Bisa kita balik juga di sini ya? Atau mu 2 lebih besar. oke, mu 2 lebih besar dari mu 1. Berarti apa ini? Kalau kita tanya manakah proses belajar yang lebih baik antara berserah dan diskusi? berarti diskusi. Oke, ya. Prestasi belajar benar gitu ya. Yang lebih baik Metode diskusi benar ya. Gini ya. antara ada ceramah. Oke, ya, atau lebih baik ini ya daripada metode. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Gampang? Untuk yang kan ditolak itu pakainya min. Ya, kalau diterima itu pakai Kalau diterima selesai kan? Kalau diterima artinya apa ini? sama. Berarti metode Iya. sama ceramah sama ya, Pak? Iya. Kalau sama ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Tidak ada. Nggak ada kan? Iya. Kalau A dan B sama, ya sudah selesai. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya. Nah, tapi kalau A dan B berbeda, biasanya ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Nah, pertanyaannya adalah mana kira-kira yang lebih baik di antara A dan B gitu kan? Ya. Iya. Paham? Ya, jadi kalau H0 diterima, ya selesai, artinya sama. Makanya jangan sekali-kali ada lihat di rata-ratanya di sini. Ya. Tapi kalau H0-nya ditolak, ya, barulah kita bisa melihat sama. Rata. Sampai sini ada pergerakan. Nah, kemudian ini untuk apa Pak fungsinya min different ini? Kira-kira ini sebenarnya kaitannya dengan ini, ya. Nah, jadi kalau kita punya di sini A, di sini B, misalnya ya. Nah, min different ini sebenarnya adalah A min B. B. Paham? 67,52 dikurangi 80. Itu adalah min different. 12,97. Artinya apa? Ya, kalau A positif dikurangi B adalah bilangan positif. Nah, maka kalau selisihnya adalah bilangan positif, artinya apa? A ada bilangan positif, B juga positif. Oke, betul Mbak Ade, benar ya. A lebih besar dari B. Tetapi kalau kita punya A min B, nah, pada kasus ini juga sama ini ya. Hasilnya apa ini? Negatif. A kurang dari B atau B lebih dari A. Iya betul, A kurang dari atau B lebih besar dari A. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan sampai sini jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Pak mau bertanya. Ya. Pak, jadi itu kalau misalkan hak nolnya ditolak, nanti bulannya kita sertakan dengan pinnya ini lalu lebih. Iya, betul. Iya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan new sebenarnya ya, maaf ya tadi ya. Nah, yang di sini itu adalah bukan new sebenarnya. Ini adalah apa? Min. Apa itu? X bar, Pak. Rata-rata. Betul. Ya, X bar. Apa X bar? Karena jadi awalnya itu bukan rata-rata. Awalnya bar. X1 bar itu sama dengan 67,52. Dan X2 itu adalah 80,50. Nah, Pak, mengapa kok tiba-tiba dari X bar menjadi mu? Apa? Alasannya? Karena apa? Karena apa? Apa itu? Iya, karena generalisasi dari X bar ini menjadi mu. Nah, jadi lengkap jawabannya ya. Saya tambahkan di sini agar Anda tahu asal usulnya, tidak ujuk-ujuk ya. Ya. Pak, itu hasilnya bukan mu, itu betul X bar ya. Jadi ini di sini adalah X bar sebenarnya bukan mu ya. Tapi di sini kita melakukan yang namanya generalisasi ya. Oke, kalau X bar di sini simbolnya pakainya mana ini? Ya. Equation biasanya, Pak. Iya, makanya itu rumit ini ya. Iya. Harus pakai equation ya. Oke. Ya, silakan sambil menunggu ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, jadi nanti kesimpulannya tetap pakai rata-rata kalau yang ditolak. Iya kan? Iya. Ya. Iya, Pak. Pakai rata-rata ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, ini ya X bar-nya mana ini? Kita cari di sini. Loadingnya lama ya. Ini ya bar ya. Oke, nah ini udah kelihatan ya. X1 bar, yang ini adalah X. Oke, nah kemudian dilakukan Generalisasi menjadi ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Kok ini tiba-tiba mu padahal di sini kan dari sampel. Betul, ini tuh X bar ya. Ini adalah S ya. Oke. Ini namanya generalisasi. Dari X bar menjadi mu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Biar lengkap ini. Belum? Ya. Kalau belum kita lanjutkan lagi. Ya. Pak, saya itu penasaran, Pak. Kalau misalnya asumsi ini nggak dipenuhi, tidak ditulis bagaimana? Saya pengen menguji, Pak. Ya, misalnya saya pengen hasil ini. Boleh, nggak apa-apa. Caranya berarti tinggal Anda ambil data apa? Pretest. Nah, ini mau diuji kan? Nah, kita sisipkan di SPSS. Tampilan SPSS terlihat nggak ini? Anda? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Nah, di sini saya sisipkan variabel. Cara menyisipkan variabel gimana caranya? Klik kanan pada nilai. Ya, di sini kanan insert variabel. Nah, otomatis akan muncul variabel sisipan di sini. Oke? Nah, aja di sini nilai pretestnya masukkan. Oke ya. Ini kelompok pertama sama ya.
Kelompok kedua kita masukkan juga yang eksperimen. Copy, paste di kelompok kedua. Bisa mengikutinya? Bisa Pak, ini sedang mengikuti. Oke. Di variable view kita lihat di sini ya. Nah, misalnya mau dibuat ini adalah pretest. Oke. Yang ini adalah biar apa namanya berbeda, kita buat namanya adalah posttest. Ya. Ingat bahwa nama variabel itu harus unik, tidak boleh sama. Misalnya nilai ini nilai nggak boleh, nggak bisa. Ya. Maka nama variabel itu harus apa? Unik, tidak boleh sama. Oke. Desimalnya kita hilangkan. Ya. Oke, ini kita sama aja, udah nggak ada masalah. Kolomnya pengen dibuat lebarnya sama, boleh juga. Jadikan 5. Ya, ini udah jadi nih. Data pretest sudah muncul, data proses sudah muncul, kelasnya sudah ada. Oke ya. Kita simpan boleh di sini. Kita pengen membuktikan asumsi tadi yang tertulis di soal. Ya. Kita penasaran misalnya ya. Lalu bagaimana Pak untuk uji normalitasnya? Ya. Untuk uji normalitasnya bagaimana kira-kira? Sama caranya persis dengan yang tadi, yaitu apa? Deskriptif, statistik. Kita pilih apa? Explore. Oke. Yang post-test kita keluarkan, yang pre-test kita masukkan. Oke? Sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Pak. Ya, Pak, bagaimana kalau misalnya saya pengen menggunakan sama post-test? Boleh, nggak apa-apa. Dimasukkan dua-duanya bisa kok. Jadi variabel terikat di sini boleh lebih dari 1. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum. Nah, tapi pertanyaannya, apakah wajar Anda melakukan pretest sama post-test kalian di sini? Kira-kira, ya. Sebenarnya tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Karena kalau tanda pengelapar penelitian itu ada posisi awal ini. Ada posisi awal ya di sini ya. Nanti ada Anda melakukan perlakuan. Di sini ada perlakuan. Ada yang namanya posisi akhir, post-test, ya. Pre-test itu tujuannya untuk memilih kelas. Nah, jadi di sini untuk memilih kelas. Nah, diharapkan kelas yang dipilih adalah kelas yang sama atau seimbang, ya. Masa pre-test sama post-test jadikan satu di sini? Kan aneh. Artinya apa? Artinya bahwa Anda melakukan penelitian itu datanya langsung di akhir. Padahal harusnya untuk uji keseimbangan itu dilakukan di awal. Paham? Paham. Nah, jadi nggak realistis di situ. Nah, walaupun tapi nggak realistis. Masa pretest sama post-test jadikan satu di sini itu nggak realistis karena waktu melakukan pengujian itu berbeda. Ya, ini posisi awal pretest untuk memilih kelas. Nah, ini post-test itu untuk melakukan pengujian hipotesis. Maka harusnya ini dilakukan pengujian terlebih dahulu, barulah ini dilakukan pengujian setelah dilakukan perlakuan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, kita langsung gunakan aja yang pretest ya. Masukkan lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nah, otomatis kita klik sendiri karena itu sudah ada jalankan tadi di awal. Otomatis sudah ada centang-centangnya di sini. Oke ya. Klik continue, kemudian oke. Nah, kita lihat di bawah sekarang. Data pretest kita lihat apakah distribusional? Kita lihat di sini. Kita lihat di komputer Anda.
Lihat. Lihat. Diperoleh P-nya berapa di sini, Mas Mbak? 0,7. Diperoleh P-nya berapa? 0,7. Iya. Artinya apa di sini? P-nya sama alfa besar mana? Lebih besar. Oke, maka Nah, artinya apa? Distribusi normal. Oke, jadi metode diskusi dan ceramah pada kelas kontrol dan eksperimen itu memang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, sampai sini. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk uji homogenitasnya bagaimana, Mas Mbak? P sama alfa besar mana ini? Besar Besar P. Artinya apa? H0 diterima. Artinya apa, Len? Variannya sama. Nah, berarti variansi dari kelompok 1 itu sama dengan variansi dari kelompok 2. Ya, oke, kita bisa lihat di sini, Mas Mbak. Ya, kita geser ke atas. Oke, di deskriptif ini kita lihat sekarang variansinya berapa sih ini? 49,9. 49. Di sini berapa? 39,7. Oke. Perhatikan di sini ya. Ini berbeda atau sama ini? Nilainya? Berbeda. Beda. Tapi secara statistik dikatakan sama ya. Nah, jadi kita tahu bahwa S1 kuadratnya itu adalah 49,964 ya, dan S2 kuadratnya itu adalah 9,734. Nah, secara statistik dikatakan tidak berbeda secara signifikan. Apa, Mas B? Tidak berbeda secara signifikan. Berbeda. Oke. Nah, jadi dalam statistik itu yang terlihat berbeda itu belum tentu benar-benar gitu ya, dapat diartikan bisa jadi sama ya. Nah, tidak berbeda secara signifikan itu artinya adalah sama. Kita sudah bisa kok. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Langkah terakhir adalah untuk menguji hipotesis tadi. Kita gunakan apa? Compare mean independent. Nah, ini yang post kita keluarkan, yang pretest masukkan. Kelasnya sudah ada di sini, klik OK. Hasilnya bagaimana di sini kita lihat. Terakhir ini ya, maaf agak terlambat sedikit untuk agak molor, nggak apa ya. Oke, kita lihat di sini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini adalah untuk uji homogenitas variansinya. Nilainya berapa ini signifikansinya? 0,53. Nah, ini ya. 0,53. Ini kan sama dengan yang tadi. Ya, ini F-nya. Artinya apa variansi? Sama. Sama, berarti kita gunakan baris pertama atau baris kedua? Pertama. Oke. Kamu lihat nilai signifikansi pada uji T-nya berapa di sini? 0,7. 0,7. Oke, 0,7 artinya apa? Lebih besar. Iya, kita tuliskan di sini P itu adalah 0,7. Oke, yang lebih besar dari alfa. Nilainya 0,05. H0 diapakan? Diterima. Oke, H0 diterima. Artinya apa? Sama. Artinya apa? Yang sama. Mu-nya. Betul, mu-nya, rata-ratanya. mu1 sama dengan mu2. Kalau sama perlu ternyata tidak? Tidak. Ya, Pak. Tidak perlu ya. Selesai kalau sama. Ya, walaupun di sini berbeda kan? Ini Ya. rata-ratanya. 60. X1 gelarnya 66,65. X2 gelarnya. Oke, ya. Walaupun terlihat ya seakan-akan
diskusi itu lebih tinggi nilainya daripada ceramah, tapi nilai ini tidak berbeda secara signifikan. Oke, selesai. Demikian untuk perkuliahan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan WhatsApp ya. Silakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Sebelum ditutup, mungkin satu pertanyaan aja. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan. Kalau kita bisa akhiri. Silakan. Ya jangan uang pikiran. Silakan kalau ada pertanyaan. Deram kayak banyak terus diam sama orang. Ini pikiran kayak gitu. Oke, tidak cukup ya. Akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ya. Bapak di luar dari Sepade, paman sepade kayaknya error Bapak. Oh iya, kalau error berarti silakan tulis presentasinya di WA ya, di WA ya. Nanti saya tandai. Oh iya Pak. Ya. Kita akhiri pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya. Sore Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih.